Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum ibu dan kaum bapak sidang Jumaah subuh, insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh kali ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan senantiasa kita memohon kepada Rabb kita agar mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada majlis kuliah subuh ini mari kita kembali berselawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kuliah subuh kita masalah akidah pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillah. Kita awali kajian akidah pada pagi hari ini dengan membuka surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21. Surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21. Surah At-Tur, surat ke-52 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mengimani Allah dan menunaikan yang disyariatkan Allah. Wattaba'athum dzurriyyatahum, dan beserta orang-orang yang mengikuti mereka, dzurriyyatahum, yang berasal dari anak cucu keturunan mereka, biimanin, dalam keimanan. Orang-orang yang mengimani Allah dan seluruh anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan sama-sama beriman, sama-sama taat, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna ni liqani, alhaqna, kami pertemukan bihim, kami pertemukan mereka, dzurriyyatahum, dengan anak cucu keturunan mereka itu. Di mana pertemuan Bapak Ibu? Di dalam jannah. Wama alatsnahum min amalihim min syai'in. Wama alatshum, wama, dan tidaklah alatsnahum, kami mengurangi untuk mereka, min amalihim min syai'in, balasan dari amal mereka, min syai'in, sedikit pun juga. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Kullu mri'im, setiap orang, bima kasaba rahin, dengan apa yang pernah mereka kerjakan, rahin, terikat. Apa maknanya? Setiap orang terikat, terhubung kait dengan pekerjaan, dengan amal yang sudah mereka lakukan. Jadi baik amalnya, terikat dia dengan amal baik itu. Buruk amalnya, terikat dia dengan amal buruknya itu. Bapak Ibu sidang jemaah kuliah subuh, kenapa ayat ini kita pilihkan pada pagi hari ini? Salah satu informasi menarik di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, bahwa Allah memberikan janji orang-orang yang mengimani Allah, dia akan dipertemukan kembali dengan anak cucu keturunannya. Sudah merupakan fitrah kita Bapak Ibu. Ada masa bertemu, ada masa berpisah. Dan kalaulah tiba masa berpisah itu Bapak Ibu,
ada kerinduan untuk saling bertemu. Jangankan di dunia di surga oleh Pak. Di dunia ko saja orang-orang sama payah haji Pak. Sama payah solat ke Masjidil Haramnya. Itu sajonya. Rindunya luar biasa kalau bertemu. Sama-sama pulang dari tanah suci. Inyo satenda jombo dulu di Mina mah. Inyo sakamar jombo dulu mah. Kami sama-sama pergi tawaf dulu mah. Hanya itu Pak. Dan itu keajaiban ibadah haji dan umrah, terutama haji. Berbulan-bulan orang misal Bapak Ibu pergi ke suatu tempat berwisata, pergi penataran, 3 bulan dia, 4 bulan dia, sama-sama penataran dia. Tapi sudah penataran, tidak ada rasa Pak untuk sama-sama, biasa saja Pak. Tapi 40 hari orang dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan kebaikan, ada rindu untuk bertemu Pak. Jadi kata para ulama dalam suatu kitab yang membaca, inilah keajaiban perjalanan haji katanya. Cobalah Bapak Ibu nanti rasakan. Jangankan haji, asa perjalanan, asa pekerjaan, asal pertemuan untuk ibadah, untuk taat, ada kerinduan untuk balik bertemu balik Pak. Jangankan haji Bapak Ibu terhormat. Awak sama-sama mengaji kuat tapi ikhlas. Mengaji tiap subuh mendikum terhormat sekali subuh, tiap 5 waktu datang kita berjamaah. Sudah tu datang Bapak Ibu pai ke tempat lain berpisah son tadi anak ambo mimbombo ke Batam. Ko cucu ambo lagi lo ke Jakarta tu Bapak Ibu. Agak 2 bulan. Coba Bapak Ibu rasuan. Insyaallah ada kerinduan untuk balik pulang balik. Ya Bu. Tekana ambo jemaah. Aduh kerinduan teman. Jadi fitrah ini dipenuhi oleh Allah. Orang-orang yang mengimani Allah sama-sama taat, ia ingin bertemu balik. Bahagia itu jangan bahagia sampai hanya di dunia, tapi bahagia sampai ke surga. Dan itu bukan hiasan lidah kita Bapak Ibu. Memang kita ingin bertemu kembali. Juga anak cucu yang laudo kini kuat dan yang sudah mendahului kita ingin bertemu kembali. Kita landasi kajian ini dari surat At-Tur ayat 21. Allah beri janji di pertemuan balik ke Allah. Tentu dalam bentuk kehidupan yang lain. Yang menarik di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu, Allah kemudian menyampaikan syarat. Ada 7 amalan yang harus sama-sama kita lakukan, yang harus sama-sama kita kerjakan. Kalau kayo juo sampai ke surga Pak. Entah kok sampai dunia saja. Anak sampai anak dunia, cucu sampai cucu dunia, minantu dunia, kawan-kawan dunia. Kalau iyo kayo bertamu ingin balik ke Allah, ada 7 amalan. Kalau nan 7 aku nak di kerajuan di rumah tangga, cucu jadi cucu dunia, anak jadi anak dunia, tidak akan dipertemukan kata Allah. Di mana bersua 7 amalan itu Bapak Ibu? Kita pindah kepada surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 20 sampai 24. Bapak Ibu saya lihat. Surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat, kalau ini ayat 20 sampai ayat ke-24. Ya. Bapak Ibu silakan buka surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 20 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu ayatnya secara utuh. Sebab ibu, surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 20 sampai 24.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhuna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allahumma arhamna bil Quran. Di dalam ayat ini bertemu kita dengan persyaratan yang Allah kemukakan kalau ingin bertemu balik nanti di dalam jannah surga. Sebab Bapak Ibu terhormat, memang tujuan kita ke sana, Bapak Ibu. Ya. Jadi handphoneku kalau tidak bisa sarana untuk masuk surga, tidak usah handphone. Wajar saja ulama Sudan mengeluarkan fatwa haram Facebook. Sudan mengeluarkan fatwa haram Facebook. Asbab Bapak Ibu, tingkat perceraian di Sudan paling tinggi gara-gara Facebook. Karena sudah nampak mudaratnya, ulama Sudan mengeluarkan fatwa. Majelis Ulama Aceh mengeluarkan fatwa haram main geplek, main domino, Pak. Bako dalam Ustaz, tingkat perceraian dan kerusakan akibat itu sudah sangat tinggi. Lawannya mini tak cerai ke laki, Pak. Ya dari pagi sampai siang minggu kerja, Pak. Haram itu katanya. Kalau sudah tingkat merusaknya. Oleh sebab itu kita ingin sukses itu sampai pada akhirnya masuk ke dalam jannah, diredai Allah, basobok balik keluarga, Pak. Ini keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang bahagia sampai ke dalam jannah. Kalau sekedar di dunia itu saja, teman-teman, dia membawa kalau bagi nasihat perkawinan, adinda berdua yang sebentar lagi akan menjadi suami istri, cuma Bang. Bahagia kalian itu harus bahagia sampai ke surga. Suami itu harus membawa istri sampai ke surga. Apa amalannya? Syarat yang pertama, Bapak Ibu lihat ayat yang pertama, surat ayat 20 itu. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq. Orang-orang yang yufuna, memenuhi dengan optimal janjinya dengan Allah, wa la yanqudhunal mitsaq, ya, dan tidak yanqudhuna, tidak mengurai, tidak merusak kembali al-mitsaq, janji yang sudah teguh diucapkan di hadapan Allah. Yang pertama, Allah menyaratkan mesti mereka itu bersyahadat dan tidak membatalkan syahadatnya. Karena itu kalau ada anak cucu keturunan yang senasab dengan kita lalu murtad dia di dunia ini, dia tak lagi keluarga kita. Ya. Kadang orang Minang masuk Kristen, Pak, tetap nyagiah nama Koto di belakangnya, Caniago di belakangnya, macam-macam. Ya. Ada tokoh pendeta dari Lubuk Aluang, Koto di belakangnya. Walaupun dia masih tetap juga saling memberi bantuan kepada karib kerabat mereka, dalam pandangan akidah mereka sudah tidak lagi satu saudara. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam saat memohonkan kepada Allah pertolongan untuk putranya Kan'an, nyuan nakbo ya Allah sampaikan dia bukan lagi keluargamu Nuh, tak lagi keluargamu. Jadi yang pertama Pak terhormat, sama-sama bersyahadat dan tidak membatalkan syahadat itu. Itu yang pokok dulu. Itu yang pertama. Dan ini termasuk amal hati. Ulang balik Bapak Ibu, kaji kita, amal itu ada 5.
Yang pertama, amal yang disebut dengan amal i'tiqadiyah, amal dalam bentuk i'tiqad, keyakinan. Itu karajo hati. Dan kedua, amal yang disebut dengan amal lafziyah, amal yang dikarajon di lidah, lisan. Dan ketiga, amal badaniyah, amal yang dikarajon di jasad, ayunan kaki, langkahan kaki, ayunan tangan, lihat mata, pejalan telinga, pikiran kita. Dan kampe amal yang beramal dengan harta, namanya amal maliyah. Dan kalimo, amal dalam bentuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, namanya amal tarkiyah. Ada 5 Pak. Amal i'tiqadiyah, amal lafziyah, amal badaniyah, amal maliyah, harta, amal tarkiyah, meninggalkan larangan Allah. Nah, amal yang pertama yang dimaksud di ayat ke-20 ko Pak Ibu, ko namanya amal i'tiqadiyah, amal dalam bentuk keyakinan. Dan itu karajo hati. 1, bersahadat. Jadi kalau ada yang murtad, Ibu pernah dulu punya tetangga saya di Padang, pernah punya tetangga saya, ibu tuh punya anak bungsu, padusi anak Pak. Tapi sudah stres ibu tanya Pak. Nyo jemaah ambo teman. Jadi kok mengaji kok nyo melayok-layok pengana sampai akhirnya terbuka cerita putri ambo murtad Ustaz, keluar dari Islam masuk Kristen. Tidak ada musibah yang paling besar Bapak Ibu dibandingkan musibah kerusakan akidah. Ya. Jadi kalau nak pandai nak ngaji, nak pandai nak solat, itu musibah ladang tu. Tapi nak pandainya bahasa Inggris nak ada Pak Ibu. Ya. Itu nak musibah tu dah. Nak pandainya komputer tu nak musibah tu. Itu bisa dipelajari. Tapi nak tahu dengan Allah tu musibah paling besar. Karena itu akidah itu disebut oleh ulama fikih akbar itu. Sebelum belajar fikih-fikih yang lain, tata cara berwudu, solat, pelajari dulu fikih yang paling besar. Apa itu fikih yang paling besar? Mengenal la ilaha illallah. Itu dulu Ibu. 1. Yang kedua, amal yang kedua, menarik ayat ini, Allah tak sebut solat. Belum solat dulu disebut. Tapi apa? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Amal kedua. Orang-orang yang menghubungkan silaturahim yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Kok amal yang kedua? Karena itu orang yang memutuskan silaturahim dia tidak dipertemukan oleh Allah. Lebar dek kanduangnya Pak, lebar kakak kanduang. Lewat 3 malam saja tak halal lagi kata Nabi SAW kalau tak bertegur sapa. Dia tidak dipertemukan oleh Allah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ujian terbesar kita ini memang dengan karib kerabat. Karena itu kajilah sudah surat An-Nahl ayat 90. Dari 1000 perintah Allah dalam Quran, 1000 larangan Allah dalam Al-Quran, Allah simpulkan dalam satu ayat. Surah An-Nahl, surat 16 ayat 90. Ada 3 intipati yang diperintahkan Allah. Apa itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba. Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan, berbuat yang baik, berbuat yang sabar, kemudian wa ita'idzil qurba, memberi bantuan kepada karib kerabat. Mohon maaf Pak Ibu, ujian awak paling gadang ju silaturahim ko ndak jurang jauh ada Pak, tapi jurang jurang dake Pak. Pakaro sawah, pakaro batang durian, pakaro batang cuada. Nah, itu yang membiak orang kadang-kadang nak mau lagi tegur sapa. Pakaro giliran sawah, pakaro pembagian harta mendiang amak. Itu Bapak Ibu. Karena itu ulang bos sering mengulang. Bedakan antara harta apa? Harta hibah, harta wasiat, harta warisan. Ya, daripada nanti anak-anak ini akan rusak silaturahimnya, orang tua harus berpikir jauh ke depan. Pertama, tempuh dulu harta itu, pembagian harta dengan cara harta hibah. Orang tua boleh menghibahkan kepada anak. Kau dihibahkan. Tetapi saat menghibahkan itu, setelah dihibahkan harus menjadi milik anak. Dan hibah ini hukum asalnya harus sama banyak dihibah. Kecuali kalau keadaan anak berbeda. Kau kaji kita pada pertemuan sebelumnya.
Dan kedua, harta warisan. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, milik ahli waris. Dan ketiga, harta wasiat. Tapi tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Berwasiat kepada selain ahli waris tak boleh lebih dari sepertiga dari harta kita. Apa tujuan itu Bapak Ibu? Jangan rusak silaturahim. Sebab amal yang kedua yang paling berat kita lakukan adalah mempertahankan silaturahim. Dan itu amal. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, Allah sebut di sini takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, takut dengan azab. Jadi kalau ada yang menyebut awak hanya takut pada Allah, selain pada Allah nak takut. Nah, itu salah juga cara pemahaman akidah. Takut kita kepada Allah, takut kita kepada azab itu pun dalam bentuk takut kepada Allah, karena Allah menyiapkan azab, kan ada di sini Bapak. Takut kepada Allah, wa yakhshawna rabbahum. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab. Khawatir akan menghadapi hisab, pemeriksaan. Jadi kalau yang pertama yakhshawna itu takut Bapak Ibu. Kalau yakhafuna itu takut dalam bentuk kekhawatiran. Jangan-jangan tak lolos melewati hisab. Dan semua dihisab, termasuk dihisab hubungan silaturahim kita. Termasuk yang dihisab itu adalah walatus alunna yauma idzin anin na'im. Engkau akan ditanya tentang nikmat yang diberikan. Karena itu ya, ada kawan-kawan harta yang tak dihisab itu ya, sisa tamu. Jadi kalau tamu makan sisanya tidak hisab, maka lomba-lomba untuk makan sisa tamu bagus juga. Tapi kalau Bapak Ibu membuat kolak 2 periuk, tak makan 3 piring, dicampaan setengah periuk itu dihisab tuh. Yang setengah periuk itu. Punya jam tangan 5 balih buah, jam tangan pergi ke pasar, cie. Jam tangan pergi paralek, cie lo. Jam tangan pergi ke masaji, cie lo. Itu dihisab dong. Ya. Punya handphone 10. Handphone tu anak, cie. Handphone tu ngalih, cie. Handphone tu ikut, cie. Handphone tu aceh. Itu dihisab dong. Semua nikmat yang Allah berikan dihisab. Tak ada sehelai benang pun yang tak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana asal usulnya? Kadang di dunia saja lah payah hanya menjalian ke hakim Pak. Aset Pak itu dari mana pitinya? Pak gaji Pak sebulan sekian ya, itu dari mana piti? Payah dia menjelaskan. Apalagi nanti hisab di hadapan Allah. Seberapa amalnya Bapak? Seberapa Bu? 1 syahadat, 2 menghubungkan silaturahim, 3 takut pada Allah, 4 khawatir dan takut dengan hisab. Ambo ajak Bapak Ibu sebentar dalam perkara takut kepada Allah ini. Buka surat ke-23, surah Al-Mu'min. Surat ke-23. Surat ke-23. Di dalam surat ke-23 itu, Bapak Ibu, ya, surat ke-23, lihat ayat yang ke-57. Surah Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 57. Salah satu keadaan hati dan tindak tanduk orang-orang yang takut kepada Allah itu, Bapak Ibu lihat ayat 57, surah ke-23, surah Al-Mu'minun ayat ke-57, disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang min khasyah, yang karena takutnya kepada Allah, Rabbihim, kepada Rabb mereka, mushfiqun, mereka menjadi orang yang mushfiqun,
Yang disebut dengan musfikun ini adalah orang yang ekstra hati-hati, sangat hati-hati. Jadi kalau nyodikan tu apa, nyo hati-hati, ko piti ko ba ago, halal tindak. Nyo dulu kawan ko, Allah ideal bana, idealis bana, ini idealis. Nyo nenda idealis tu santuang susu kita. Musfikun itu orang yang sangat berhati-hati, Bapak Ibu. Jadi ada kawan ambo, anaknya dulu murid ambo apa? Mundur dari anggota DPRD di salah satu kota di Sumatera Barat. Tak perlu masukkan kotanya. Ambo tanya nyoba apa dia mundur, Pak? Salah satu alasan dia mundur ini musfikun ini. Khawatir saya menandatangani amprah kadang-kadang tak jadi. Pai-pai kegiatan ambo nak ada satu ni, tapi harus juga tekan itu supaya P3 sama ratu ada P. Ancak mau menggalih wa halul bai'a wa harrama riba. Pindah seluruhnya seperti itu, bukan? Halal jual beli. Takut dia dengan perbuatan yang kotor. Musfikun itu orang-orang yang sangat berhati-hati. Karena itu amalan yang ketiga tadi ya. Yang ketiga setelah menyambung silaturahim, Allah menyebut adalah orang-orang yang wa yakhshawna rabbahum, takut dengan Rabb. Tentu yang akan tahu yang takut dengan Allah ini orang-orang yang tadi sudah bersahadat. Dan orang yang bersahadat tadi tentu orang yang sudah mengenal Allah. Karena itu sekali lagi syahadat itu akan sah setidaknya dipenuhi 7 syarat. Ulang balik. Syarat yang pertama itu adalah al-ilmu, tahu dia siapa itu Allah. Kemudian baru yakin. Kemudian yang ketiga baru ikhlas. Tidak ada bercampur ragu dengan yakin. Kemudian yang keempat as-sidiq, sejalan keyakinan hati dengan ucapan lidah. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, memang Allah paling dicintai di yang lain. Beradu kepentingan Allah dengan kepentingan makhluk, redha Allah dahulukan walaupun makhluk tak redha. Itu yang kelima. Syarat sah syahadat yang keenam adalah al-qabul, hati menerima, sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah, larangan sami'na wa ata'na. Baru yang ketujuh al-inqiyad, ditampakkan dengan bukti nyata secara fisik zahiriyah. Dari nomor 1 sampai nomor 6 itu pekerjaan hati. Nomor 7 baru pekerjaan jasad. Karena itu kata Imam Bukhari saat beliau meriwayatkan hadis man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah wa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang wafat lalu dia tahu dengan la ilaha illallah dia masuk surga. Imam Bukhari mengatakan dengan demikian kunci masuk jannah surga itu kuncinya itu syahadat. Kunci akan berfungsi kalau ada giginya. Cuci kunci pak, tidak ada giginya bisa pak los. Dan gigi dari syahadat itu kunci syahadat itu 7 giginya. Anan 7 aku oleh tajamnya atau lah bolong-bolong pak. Dan 7 itu apa ibu? Nan pertama sekali al-ilmu. Kalau coba ulang. Berilmu pak. Karena itu buka surat Muhammad nanti surat 47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui tentang la ilaha illallah itu siapa itu Allah. Baru setelah itu yakini. Al-yakin yang kedua. Yang ketiga al-ikhlas. Jangan bercampur ragu dengan yakin. Sisa-sisa syirik itu tidak ada lagi, buang pak. Lalu yang keempat as-sidiq, sejalan keyakinan hati dengan ucapan lidah. Bawa mengiciannya bersahadat semayang tidak pak. Alih bersahadat lagi, banyak semayang subuh, malih dan sih. Aku ragu aku pak. Jadi kerusakan itu berawal dari kerusakan kunci syahadat tadi pak. Setelah yang kelima baru mahabbah. Mahabbah itu apa ibu? Mencintai apa ibu? Jadi kalau rasul-rasul iman go Pak Ibu ya, orang yang merasakan manis iman kata Nabi, memang Allah dan Rasul paling dicintai. Bakin enggak Pak Ibu? Bini ke dicintai Pak, melebihi Allah dan Rasul. Mati wak entah ke lagi dia Pak. Ya ini bisa mengganti balik. Ya, bauda barunya. Ya. Babini barunya. Kalau ke suami pentermat. Karena itu mencintainya hanya karena Allah. Harta dicintai lebih Allah dan Rasul. Sampai hari wak dalam kubur anak boleh tanya cincin man yang mak dulu mana cik?
BPKB atau apa dulu mahnya, itu enggak. Karena itu kata Nabi, salah satu bentuk merasakan manisnya iman, wa hayati Pak, ya Allah dan Rasul penuh cintai Pak. Kalau enggak diutuslah Rasulullah, kapan tu aja Pak. Ya, karena itu syarat sah syahadat yang kelima itu apa? Mahabbah. Dan keenam syahadat baru akan sah al-qabul salahnya. Al-qabul itu menerima Pak. Bajilbab lah ku surah Al-Ahzab surah 33 ayat 59. Alun siap boleh. Karena syahadat Pak. Karena syahadat Pak. Jadi perkaranya di syahadat Pak Ibu. Karena syahadat Pak. Alun siap memboleh ya. Kasudahnya siapnya waktu dikafani saja lah Pak. Itu siapnya. Dan ketujuh baru al-inqiyat. Inqiyat itu menampakkan secara nyata dengan amal jawarih. Jawarih itu jasad, kaki, tangan, pakaian. Jadi tanda orang bersyahadat itu secara jasad tampak dulu dari penampilannya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kaji kita pekan yang lalu. Wahai anak cucu Adam, ambil pakaian terbaikmu setiap ke masjid, tutup aurat. Jadi kalaulah ditutup aurat, itu penanda awal Bapak Ibu terhormat. 7 syarat syahadat. Itulah yang menghantarkan orang bisa nanti tidak memutuskan silaturahim. Kemudian apalagi amal yang ketiga, takut kepada Allah dan kampe khawatir akan hisab dan kampe. Yang kelima, amal kalau ingin dipertemuan Bapak Ibu terhormat dengan anak-anak cucu kita, walladzina sabaru bi'tigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabbnya. Sabar dalam hidup Bapak Ibu terhormat. Sabar dalam musibah, sabar saat diuji dengan nikmat, sabar dalam ketaatan. Salat gua sabar Bapak. Tiba maksudnya enggak ada sembahyang lah Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kini gua sabar salat dulu Pak. Hujan patuh Pak, rangka salat subuh sabar dulu Pak. Ya. Tiba masanya nanti tak ada lagi sholat, tak ada lagi zakat, tak ada lagi puasa. Sabar. Itu langkah berapa Ibu? Langkah 5. Dan keenam, Bapak Ibu lihat, wa aqamus shalah. Orang-orang yang menegakkan sholat. Karena itu jangan harap kalau di rumah tangga anak taat sholat, orang tua tak sholat. Anaknya taat sholat, apa nak sembahyang Pak? Itu jangan harap ayah itu nanti bisa bertemu. Anak ayah juga begitu dengan anak. Awak taat dan anak enggak Pak. Karena itu Nabi sebut nawwir buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu itu dengan solat dan tilawatil Quran. Solat yang dimaksud dalam hadis ini solat sunat. Aku ada kawan kan naik rumah baru sembahyang jemaah itu Pak. Rumah ada kek masjidnya. Pas sembahyang maghrib mah jemaah Pak. Aduh saya naik rumah start ke situ orang gini sembahyang. Itu salah style tuh Pak. Dan benarnya adalah kalau masjid dekat dari rumah itu lalu naik rumah Wak, ajak tamu tuh sholat maghrib di masjid dulu. Sudah tuh baru ke rumah. Di rumah tuh sholat sunat yang disuruh. Aku tak lihat kaji loh Pak. Jadi hadis tadi itu nawwir buyutakum bis sholat itu tuh sinari rumahmu dengan sholat. Bis sholat itu kan pakai alif lam itu. Isimnya isim ma'rifah dalam bahasa Arab itu. Sholatnya sudah jelas. Sholat apa itu? Sholat sunat. Beko jangan sampai langang masjid Pak. Kecuali masjid itu jauh. Konyo naik rumah, masjidnya di Peladang Pak. Musola ada sekitar itu. Nah, jadi kalau sholat di rumah, sholat berjamaah. Pi rumah di sebelah masjid contoh. Rumah hanya sekian meter dari masjid. Wah naik rumah, jamaah bawa sholat maghrib itu Pak. Dan tinggallah bila imam seorang Pak. Itu tidak pas dalam seperti itu. Jadi menaiki rumah baru itu memang tidak waktu naik rumah saja sholat. Salah satu menyinari rumah dengan sholat itu ya dengan sholat sunat. Makanya Rasulullah SAW sholat sunatnya di rumah. 2 rakaat beliau selesai zuhur, beliau langsung balik ke rumah sholat sunat. Tapi di rumah Nabi Pak. Kok Nabi sholat di rumah ya Pak. Pisiko sholat rumah di Peladang Pak. Ya, makanya tidak bisa pula serta-merta seperti itu kita kalau rumah kita jauh dari masjid. Sholat sunat bisa langsung di rumah. Tapi Nabi sholat sunat di rumah, sini masjid rumah beliau, situ tempat sholat beliau. Rumahnya hanya sepelangkahan dari mi'rab Nabi. Bapak Ibu, kemudian setelah sholat apa lagi disebut Nabi? Disebut Allah.
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau terang-terangan. Karena itu kalau dihubung kaitkan dengan amalan dalam berkarib kerabat, di antara pengeluaran infak itu adalah infak untuk karib kerabat. Seluruh ayat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kalau memerintahkan memberikan harta itu, Allah menyebut rata-rata dalam Quran karib kerabat beri dulu. Bukalah nanti surah Al-Baqarah ayat 177 itu di antaranya. Ya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa binas sabili was sailin wa fi riqab. Berikan, engkau memberikan harta yang kau sayangi, kasih dulu Pak Ibu, dzawil qurba, karib kerabat. Karib kerabat itu siapa dulu? Dijelaskan oleh Nabi SAW ketika beliau berkhutbah. Karib kerabat itu yang pertama adalah ibumu dulu, kata Nabi. Setelah ibu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Setelah ayah, saudari perempuanmu. Setelah itu, saudara laki-lakimu. Setelah itu, baru orang yang di luar itu. Jadi karib kerabat yang pertama adalah ibu. Ya, membantu memberi kepada karib kerabat. Setelah ibu baru ayah. Kemudian Bapak Ibu, amal berikutnya, nampaknya tidak 7 nih, amal 8 amalnya. Yang terakhir Allah sebut yang ke-8, ya bukan 7, yang ke-8 ya, karena antara takut dengan Allah ada ulama memisahkannya dengan takut atau khawatir terhadap hisab. Yang ke-8 yang terakhir adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ya. Mereka, kata Allah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Dalam hidup berkarib kerabat di rumah tangga, kok salah satu amal paling penting Bapak Ibu, menolak kejahatan dengan kebaikan. Tidak pernah Bapak Ibu adik kandung barale anaknya, tidak pernah kecil awak tu. Contoh Pak, dia adik kandung dia tidak pernah kecilnya. Atum buah di awak, apa pun termat kali cuba lagi nyoba. Hanya ada Pak, buruk ada buruk lo awak. Hanya itu Ustaz. Eloknya elok lo awak. Itu ndak amalan di surga tu. Buruk ada buruk lo awak tu. Itu amalan biasa tu. Tapi kalau amal luar biasa, dan ini paling menantang Bapak Ibu yang terhormat adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Dan memang ini termasuk amal paling menantang dan paling berjuang kita Bapak Ibu. Sebab amal itu ada 2. Amal manahan cie, amal mengeluarkan cie. Nah, mana paling baik Bapak Ibu perjuangannya? Manahan atau mengeluarkan? Manahan Pak, manahan kantua contoh guna. Itu paling baik itu. Ya, manahan salero, manahan untuk makan, manahan emosi. Rata-rata di dalam ayat ini Bapak Ibu, amal apa yang banyak? Amal menahan atau amal mengeluarkan? Ya, hampir berimbang Bapak Ibu. Di akhirnya adalah amal menahan kuncinya Bapak Ibu. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Karena ada orang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ada saudara saya Rasulullah, baik saya kepadanya, buruk juga balasannya. Baik saya kepadanya, buruk juga balasannya. Apa sikap saya ya Rasulullah? Kata Nabi, terus-terus saja engkau berbuat baik kepada dia. Setidaknya kata Nabi, engkau bisa terhindar dari kejahatannya. Sampai engkau mengarajuan, engkau membuat titian baraku untuk apa Ibu? Bukan orang jauh, tapi orang dekat. Malakin biri yang karajola Pak, ya, membuat-buat yang buruk-buruk, memfitnah-fitnah, bukan orang jauh. Kalau orang jauh apa urusannya tidak kenal dawak, tetapi adalah orang di sekitar kita. Karena itu Nabi SAW sering menyampaikan dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi di antaranya, wa atbi' as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nasa bi khuliqin hasan. Iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kalau 8 ini kita amalkan Bapak Ibu terhormat, coba lihat ujung ayat ke-22. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan uqbad dar, kesudahan kampung yang baik.
Apa uqbad dar itu Bapak Ibu? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, uqbad dar itu adalah kesudahan yang baik, itu adalah jannatu adn. Jannah adn. Surga-surga adn itu tempat akhir nanti Bapak Ibu. Masuklah mereka ke dalamnya bersama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama orang-orang soleh, wa man salaha. Jadi tidak hubungan nasab yang dilihat Allah, tapi hubungan akidah. Kalau dia senasab tapi tidak masuk dalam kelompok wa man salaha, orang soleh, tidak dipertemukan. Masuklah mereka ke dalam waman salaha, orang-orang soleh yang berasal dari mana? Min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, pasangan hidup mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan mereka. Hubung kaitkan kembali dengan surat apa tadi? Surat At-Tur ayat 21, bahwa orang beriman dipertemukan Allah. Inilah amal-amalnya Bapak Ibu Rahman. Kata kuncinya adalah waman salaha, soleh. Oleh sebab itu kalau soleh itu jangan soleh seorang Bapak Ibu Rahman, soleh basamu. Oleh sebab itu kalau ada dun sana awak tiba pun Rahman, dun sana awak dari lain, dari India, dari Pakistan, datang dia ke sini. Assalamualaikum Pak, nyoketuk pintu Pak, nanti maghrib datang saja ya Pak ya. Nanti ada li Islam nyobaan sudah dan masjid, jangan seperti itu Pak. Itu dalam rangka menyuruh saling sama-sama soleh Pak, sama-sama soleh. Ya, jadi kalau soleh jangan soleh seorang, kalau taat jangan taat seorang. Makanya banyak hadis Nabi kita baca, orang yang wafat disolatkan oleh 40 laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah satu pun dari 40 orang kau, maka doanya menjadi syafaat, meringankan untuk kita, untuk mayat. Dalam hadis yang lain 100 orang, tapi lain 1000 yang Pak. 5 orang semayang dalam sehari-hari, selebihnya tidak ada semayang Pak. Nah, itu kan khawatir kita. Karena itu kita buat lingkungan soleh Bapak Ibu, lingkungan soleh. Ala arti sakampuang, sasuku, sanasab, tapi tak soleh. Kita ingin bersama sampai nanti ke dalam jannah, ke dalam surga. Allah menyaratkan ini syarat-syaratnya. Setelah masuk mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat masuk ke tempat mereka itu dari semua pintu. Ya, lalu malaikat mengatakan kepada kita, kepada mereka, insyaallah, salamun alaikum, selamat untukmu. Ya, ba'amaku selamat Ibu, selamat cik bima sabartum, disebabkan kesabaranmu. Nah, amal apa ini Pak? Amal mengeluarkan atau amal menahan? Amal menahan. Ayo tahan-tahan saja Pak Ibu. Oh buruak dan sana kawak tahan saja Pak itu Mak. Beko malaikat mengecian, selamat deh, lah sabar kau di dunia dulu. Tapi berapa banyak tingkat kejahatan karena tak sabar. Ngeri saya baca Bapak Ibu. Kasus-kasus kejahatan karena tak sabar. Suami tak sabar dengan istri, istri tak sabar dengan suami, anak tak sabar dengan suami, bahkan istri tak sabar dengan suami. Ngeri saya Bapak Ibu. Berita-berita kasus-kasus, kata kuncinya adalah karena tidak sabar. Nak sabar kayo Pak. Nak sabar untuk jadi kayo Pak Termat. Bagagih sih yang kayo nyerampok orang kan. Bagagih sih. Nak sabar. Fanyakma uqbad dar. Di ujung ayat Allah katakan, alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Akhirat tidak jauh Bapak Ibu terhormat, bisa sebentar lagi, 2 detik lagi, bisa tidak sampai kita ke rumah, tapi di gerbang itu bisa jadi sudah pulang kita kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Apa yang akan terjadi besok? Sebentar lagi, yang pasti kematian itu pasti datang. Mudah-mudahan 8 amal ini segera kita koreksi, kita amalkan. Mana yang kurang kita kuat, kita tambah. Mana yang kue dilanjutkan, mana yang lemah kita perkuat, insyaallah. Demikian kajian akidah pada subuh kali ini Bapak Ibu hormat. Kalau ada pertanyaan nanti pada pengajian wirid mingguan atau kuliah subuh pekan depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.